Bing, Bing, jaga nak, maju, nyongok langit. Rama sering membangunkanku saat aku masih terlelap untuk melihat bintang. Begitulah cara Rama mengenalkanku pada alam. Mah, mau bintang apa, Mah? Sidi mabing, Arwah, Mah. arwah, ruah, nyamana bintang kejora. Mi ganteng, Mah. Genteng Bing, ken ruah benih bintang, ruah planet. Semasa muda, Rama adalah seorang pelaut. Karenanya, ia punya banyak cerita tentang negara-negara Eropa yang pernah ia jelajahi dulu. Kepandaian Rama soal ilmu falak tanpa sadar membuatku mengenal dan mencintai astronomi. Aku ingin sekolah. Jarak 2 km dari rumah dan harus melewati pematang sawah bukanlah halangan berarti untukku memeluk ilmu. Inilah SD-ku dulu. Begitu sederhana. Tapi tidak demikian dengan semangat belajarku. SD ini memang SD pinggiran. Tapi guru-guru di sekolah inilah yang pertama kali bersungguh-sungguh menajamkan akal dan budiku, serta mendidikku tanpa jemu. Eboku buta huruf. Ia berjualan ikan keliling untuk menghidupiku dan adikku. Darinya tak kudapatkan jawaban tentang ilmu pengetahuan. Tapi darinya aku ditempa untuk tidak menyerah pada keadaan dan terus bersemangat sekolah di tengah ekonomi yang pas-pasan. Tadi dek iya Beng, munceling tang kebedaan setia. Umpamana ku laku engkau lah tada omor, engkau metoro ale en Fatim, engkau tero Fatim monduk dingna. Oke Om. Ramah menemui kakak sepupuku yang memiliki pesantren. Siapa yang menyangka bahwa itu adalah wasiat terakhir Ramah. Ramah meninggal saat aku masih kelas 6 SD. Ramah bahkan tak sempat tahu kalau aku meraih nilai ujian nasional tertinggi di sekolah. Kepergian Ramah adalah saat paling terpuruk dalam hidupku. Entah, mungkinkah aku mewujudkan cita-citaku tanpa ada Ramah di sisiku? Di tengah kondisi sulit sepeninggal Ramah, Bu Ama tetap menyemangatiku untuk terus sekolah. Dari rumah, Mama. Kalau tak ada keluar biaya tuh sekolahkan Fatim. Tak bisa Fatim nikah anak cerdas. Kok sekolah ki sekolah. Oke. Terus ke langkong, oke. Fatim, Aisyah, main mulai. Ebo tidak ingin mengabaikan wasiat Ramah. Tapi pesan Bu Ama menambah keyakinan Ebo bahwa aku harus sekolah. Maka aku pun mengikuti ujian seleksi masuk SMPN 1 Sampang. Betapa paniknya aku. Bukan karena aku tidak tahu jawaban soal-soal ujian itu, tapi aku tidak mengerti bagaimana cara mengisi di lembar jawaban komputerisasi. Kenapa nak? Kamu bingung cara mengisinya? Coba, mana nomor 1? Minta dulu ya. Nomor 1 jawabannya yang mana yang kamu anggap benar? Kamu hitamkan ya. Dari tengah terus sampai paling pinggir. Jangan sampai kertasnya robek ya. Sewaktu SD, aku memang tidak pernah diajarkan bagaimana mengisi jawaban di lembar komputerisasi.
Mungkin itu adalah gambaran tidak meratanya pendidikan kala itu. Aku pun gagal masuk kelas unggulan. Bersyukur, aku masih diterima masuk di kelas reguler di SMPN 1 Sampang. Juli 2006. Begitu maraknya pemberitaan soal Andi Octavian Latif. Ia adalah anak Madura dari keluarga sederhana yang berhasil meraih emas di Olimpiade Fisika Internasional. Sejak itu aku menemukan sosok idola baru. Aku ingin seperti dia, meraih emas di Olimpiade Sains Nasional dan Internasional. Jelang kelulusan SMP, impianku nyaris sia-sia. Karena Ebo lagi-lagi tak punya biaya untuk menyekolahkanku ke SMA. Tapi Allah menjawab doaku. SMAN 1 Sampang mengadakan ajang kompetensi siswa. Pemenangnya berhak menjadi siswa SMAN 1 Sampang tanpa harus mengikuti ujian seleksi masuk dan dibebaskan membayar SPP selama 1 tahun. Aku berhasil memenangkan lomba itu. Semoga ini menjadi jalan pembuka untuk mewujudkan impianku. Di SMA, aku semakin menyukai pelajaran fisika. Nilai rapotku sempurna. Melihat nilai fisikaku yang baik, juga ketertarikanku pada astronomi membuat pihak sekolah memintaku untuk ikut seleksi Olimpiade Sains Kabupaten bidang astronomi. Tak disangka, aku memenangkan OSK Sampang bidang astronomi. Besar juga ketakutanku menghadapi OSP Jawa Timur. Tapi, Bu Ani terus mendukung dan meyakinkanku untuk percaya pada kemampuan diriku sendiri. Fatin takut gagal, Bu. Gak usah peduli kata orang, kamu pasti bisa. Bu Ani juga membantuku memecahkan soal-soal matematika yang berhubungan dengan astronomi. Nah. Wah, seperti pelangi berarti Pak ya? Oh iya. Ada hubungannya Pak pelangi sama fenomena yang ini? Oh iya, memang ada hubungannya. Karena ini kan dihasilkan dari cahaya polikromatis. Nah, cahaya matahari itu juga ada cahaya yang polikromatis, bukan satu warna. Karena dihasilkan dari unsur-unsur yang ada di matahari yang mendapat tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Oke, yang itu 15 derajat. Berarti kalau dari selatan. Aku nangis songayan nih. Lima. Wah. Di remaja apa aja nggak songayan? Nggak nangis songayan. Ini tengah ada bintangnya. Berarti ayu. Iya. Boleh. Bintang apa boleh? Umi nenekku begitu setia menemaniku belajar. Pengetahuannya tentang mitologi perbintangan memperkaya pemahaman astronomiku. Iya, Kak Aji. Ini surat dari Kementerian untuk Fatim. Penuh syukurnya hati ini mendapat kesempatan bertemu, berbagi ilmu, dan berkompetensi dengan siswa-siswa pilihan dari seluruh penjuru negeri. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Ya, ini surat bahwa Fatim berhasil mewakili Jawa Timur untuk nasional. Selamat ya. Saudara, prestasi besar bisa dilahirkan di mana saja. Dari dalam gubuk berlantai tanah di Dusun Dualas Angonsean, Sampang, lahir juara Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Sejak ayahnya meninggal, ibunya bekerja sebagai penjual ikan keliling, namun berhasil mendidik sang anak menjadi pandai dan berprestasi di tingkat nasional dan regional. Kemenangan ini bukanlah milikku sendiri. Ada doa ramah dari surga, ada peluk dan peluk ibu senantiasa, ada kesabaran guru-guru yang membimbing tanpa putus asa. Ada sosok inspiratif juara Olimpiade yang membagi gelora lewat kemenangannya. Juga ada kegagalan-kegagalan hidup yang menempa mentalku agar tak kenal putus asa. Suksesanku berlanjut. Aku diterima di ITB melalui jalur SNMPTN dan berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Aku membuat gagasan rumah jamur
dan mendirikan perpustakaan Rampak Naung di Sampang. Saat ini, aku bersama teman-teman di ITB terus berjuang untuk menyebarkan gagasan ini. Hingga tak ada lagi anak-anak Indonesia yang tak bisa baca tulis. Hingga tak ada lagi anak-anak Indonesia yang terhempas cita-citanya. Hingga tak ada lagi alasan kemiskinan yang menyeramkan masa depan. Langkah kita janganlah terhenti. Semangat kita jangan pernah mati. Kita adalah pemenang. Kita adalah orang-orang pilihan. Bangunlah dari kekalahan dan majukan Indonesia penuh kejayaan. Kita adalah putra-putri pilihan Tuhan dan bangsa ini. Saya pernah berada di posisi kalian, merasakan kecemasan dan semangat yang sama. Ikut USN bukan hanya untuk meraih medali. Jika kalian ingin medali, maka pantaskan diri kalian untuk medali itu. Bukan hanya pantas untuk menjadi orang hebat dan berprestasi, tapi juga pantas untuk menjadi orang yang akan mempertanggungjawabkan medali itu di masa depan. Untuk menjadi penggerak dan pemimpin-pemimpin demi kemajuan bangsa. Maka, jika kalian siap untuk menjadi medalis USN, nyatakan pula bahwa kalian siap untuk bangsa ini. Selamat datang peserta USN 2015. Jadilah anak-anak yang tangguh, mandiri, dan berintegritas.